Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter dengan NPM 0064668842. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang laporan KP saya, yaitu tentang analisa kasus susut daya non-teknis pelanggan tegangan menengah dan rendah pada bidang transaksi energi dengan menggunakan sistem automatic meter reading pada PLN UP3 Monokopi. Jadi berikut topik bahasannya. Jadi proses profil perusahaan kerja praktik. Jadi PLN itu merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan atau menjual listrik pada konsumen. Jadi PLN sendiri itu memiliki pembangkit dengan kapasitas sekitar 64,553 megawatt. Nah, selanjutnya PLN itu berdasarkan tugasnya ada yang bergerak pada bidang pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, untuk laporan kerja praktik ini, itu bergerak pada bidang distribusi atau yang disebut juga UP3, unit pelaksana pelayan pelanggan. Jadi PLN UP3 itu terbagi menjadi beberapa divisi seperti niaga, pemasaran, transaksi energi, jaringan, konstruksi, dan K3. Jadi pada kegiatan praktik kali ini dilakukan pada divisi transaksi energi. Nah, berikut lokasi pelaksanaan laporan kerja praktiknya. Berikut juga struktur organisasinya. Latar belakangnya itu sebenarnya dipengaruhi oleh losses atau susut, yang mana losses ini merupakan parameter yang menentukan seberapa baik efisiensi dari suatu sistem. Jadi losses ini juga bisa berpengaruh pada kualitas daya yang diantarkan ke pelanggan dan juga dapat mengurangi penjualan daya oleh PLN. Jadi pada jaringan distribusi ini susut itu terjadi karena dua faktor, yaitu ada faktor teknis dan juga non teknis yang diakibatkan karena kesalahan maintenance dan pencurian listrik itu untuk faktor non teknis. Nah, kita fokus pada faktor non teknis pada laporan kerja praktik ini. Nah, untuk minimalisasi hal tersebut, PLN itu menggunakan AMR, Automatic Meter Reading, yaitu pengambilan atau pembacaan data pengukuran energi listrik secara jarak jauh dengan komunikasi GSM. Jadi AMR ini bisa mengidentifikasi anomali, arus tegangan, dan kesalahan pengawatan yang menyebabkan susut. Nah, ini berikut divisi PLN-nya ada charter, P2TL, APP, dan juga automatic meter reading. Ini divisi PLN pada transaksi. Selanjutnya kegiatan AMR. Nah, jadi berikutnya sebelumnya ini ada tata cara monitoring Amikon. Pertama, kita login, ini halaman awal Amikon. Lalu ini ada data konsumsi pelanggan, data pelanggan mana yang ingin kita cek. Lalu kita bisa lihat DLPD-nya, yang tadi saya bilang itu akan menggambarkan kondisi penggunaan tegangan atau arus oleh pelanggan, lalu ada konteks pelanggan yang akan ditampilkan di spreadsheet yang akan dianalisa. Kegiatan AMR kali ini ada 3. Pertama, kegagalan sistem komunikasi, DLPD, dan juga CT yang bakal jadi fokus perhatian kita pada presentasi kali ini. Untuk kegagalan sistem komunikasi ya, kasusnya pertama kita bisa tahu dari software Amikon TLN, ada yang offline ini yang warna merah ini. Jadi kita harus ke lokasi untuk mengecek kenapa dia bisa offline, kenapa nggak bisa mengirim data. Nah, jadi di sini pertama itu pembukaan segel box AMR. Setelah itu kita cek, ternyata modemnya itu nggak bisa mengirim sinyal ke pusat, yang mana jadi AMR-nya itu offline. Nah, kalau misalnya AMR-nya itu udah kita lakukan pengawatannya benar, dan kita coba cek dengan pusat, maka akan tertulis instan sukses, yang mana yang offline tadi itu bakal berkurang dan yang instan sukses itu akan bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kasus pada DLPD, jadi di sini ada data load profile-nya. Ada ketidakseimbangan sedikit sebenarnya pada arus, tapi nggak terlalu berpengaruh. Tapi di sini yang jadi fokus perhatian kita bisa lihat tegangannya. Kita sebelumnya tahu kalau PLN itu punya batas toleransi itu sebesar 220 volt. Kan? Sedangkan pelanggan kali ini menggunakan 240 volt. Yang mana itu over voltage. Sebenarnya udah bisa kita lihat di grafik load profile pelanggan. Tapi perlu dianalisa lagi menggunakan DLPD ini. Yang mana melalui Excel didapatkan benar kalau misalnya pelanggan ini terindikasi over voltage. Nah, jadi kondisi over voltage ini akan meningkatkan biaya tagihan listrik pada pelanggan, tapi bisa juga mengakibatkan gangguan pada sistem distribusi listrik yang menyebabkan kegagalan sistem dan gangguan pasokan listrik.
Nah, metode yang dilakukan oleh PLN untuk mengatasi overvoltage ini yaitu penggunaan peralatan proteksi pada instalasi listrik, pemilihan sistem distribusi listrik yang baik dan benar, dan edukasi kepada pelanggan. Nah, selanjutnya kegagalan pada CT. Jadi ada terdapat pelanggan dengan tarif S2 sekitar 82.500 VA. Jadi berikut adalah profil pelanggannya. Kita udah tahu sendiri IT-nya 0, yang mana terjadi ketidakseimbangan arus. Itu yang mengakibatkan losses. Di diagram pasar juga bisa terlihat sebenarnya di IT-nya ini dia bakal 90 derajat. Jadi IT-nya tuh nggak ada sudutnya. Jadi dia lurus. Nah, selanjutnya kita mengecek lama pemakaiannya dengan rumus ini, daya konsumsi 82.500 tadi dengan daya distribusi didapatkan seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ada kejanggalan, yang mana jam menyalanya itu menurun dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, pada bulan ketiga dan kelima. Lalu untuk total daya, sebelumnya kita harus tahu dulu CT yang digunakan. Jadi bisa menggunakan rumus ini, daya VA dibagi 660. Tadi kan menggunakan 82.500 dibagi 660, jadi sekitar 125 ampere. Jadi CT yang digunakan itu 150 primer dan 5 ampere sekunder. Jadi ini ada total daya yang tidak terukur, yang mana total daya yang tidak terukur ini didapatkan dari data PLN, yang mana ketiga data ini juga saling berhubungan. Nah, selanjutnya pada kelapangannya, kita analisa. Jadi dicek dengan tang ampere RST. Jadi di Amikon itu harusnya mengalirnya 0, sedangkan pada ketika dicek melalui tang meter, fasa RST-nya itu ada 60 ampere dan T-nya itu 90 ampere. Selanjutnya pemeriksaan arus itu dilakukan primer sekundernya untuk memastikan ada masalah pada CT atau enggak. Ternyata didapatkan rasio arus primer dan sekunder itu 30, yang mana sesuai dengan rasio CT-nya. Jadi ada kemungkinan kegagalan pembacaan pada CT di sini. Terus ternyata setelah diperiksa, kabel S1 input dan S2 output pada CT itu tertutup oleh karet atau isolator. Jadi meterannya itu nggak bisa menghitung atau mendeteksi arus. Jadi solusinya ya kita harus wiring ulang, yang mana tembaga 1, tembaga 2 itu bisa berhubungan. Nah, selain itu, selain AMR juga ada permasalahan gardu distribusi. Jadi di gardu distribusi itu ada MTD. Di MTD ini jadi dia berhubungan dengan AMR, jadi kita bisa tahu berapa nilai lossesnya, walaupun sebenarnya beda dari transaksi energi. Jadi di sini ada permasalahan gardu distribusi, ada trafo bocor. Nah, setelah trafonya dilakukan pembetulan, maka didapatkan tegangan seperti ini. Tegangan 403 volt untuk tegangan fasa-fasanya, sedangkan fasa netralnya 233 volt. Yang mana ini sesuai dengan kaidah tegangan 3 fasa dan tegangan 1 fasa. Ini bisa lebih dikit karena nanti kan ketika penyalurannya akan dipengaruhi oleh losses, jadi akan sesuai nilainya. Selanjutnya pada permasalahan kedua, oh ya, yang sebelumnya itu kan dia permasalahan padam. Yang kedua ini dia permasalahan tanpa padam. Jadi dia menggunakan unit gardu bergerak. Bedanya itu aja. Jadi ini cara pemasangan dari unit gardu bergerak. Pertama itu sumber dayanya, kita harus memastikan sumber dayanya, terus menghidupkan UGB-nya dengan switchgear. Terus kita harus menggunakan panel kontrol untuk mengatur kontrol arus, yang mana ada fasa, tegangan, dan frekuensi yang harus diatur, yang mana itu harus seimbang. Terus rangka terakhirnya itu disinkronisasi income cubicle-nya, yang mana setiap panelnya itu tidak boleh kurang dari 10 volt. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.